Di Botanical Garden, Chi Seong-hyun berdiri menjulang di depan Kim Yena. Dalam situasi itu, Yena benar-benar terpaku. Wajah dan matanya kosong seolah otaknya berhenti bekerja. Sementara itu, Seong-hyun berjalan mendekat sambil tetap membawa pot tanaman di tangannya dan menyapa dengan tenang. Melihat pria aneh itu semakin dekat, Yena hanya bisa membeku sambil berpikir bahwa dirinya benar-benar celaka. Di bawah cahaya bulan yang redup, wajah Seong-hyun tampak tertutup bayangan, tetapi niat membunuh yang keluar dari tubuhnya terasa sangat mengerikan. Semakin lama Yena menatapnya, semakin banyak keringat dingin yang keluar. Satu-satunya pikiran Yena saat itu adalah bahwa kalau situasi ini ketahuan, kariernya sebagai pegawai negeri bisa tamat. Yena akhirnya tersadar dan memaksakan senyum. Ia melihat pot tanaman di tangan Seong-hyun dan menebak bahwa pria itu pasti tukang kebun di tempat ini. Namun begitu Seong-hyun berbicara, hawa dingin langsung menjalar di tulang belakang Yena. Seorang pegawai kantor cantik membawa sekop di kebun botani setelah tengah malam. Kalau ada orang yang mengetahui ini, Yena pasti langsung dipecat, menyadari betapa buruknya situasi itu. Yena buru-buru menjelaskan bahwa dirinya bukan orang mencurigakan. Ia berkata hanya sedang mencari toilet dan tersesat di semak-semak yang terlalu rimbun. Ia bahkan bertanya apakah tempat itu semacam toilet luar ruangan. Namun Seong-hyun sama sekali tidak menjawab. Yena kembali memaksakan senyum gugup dan menambahkan bahwa sekop di tangannya juga bukan untuk hal aneh. Ia mengaku hanya ingin menggali sedikit tempat untuk buang air. Tetap saja, Seong-hyun tidak mengatakan apapun. Pria itu hanya berjalan pelan ke arahnya, membuat wajah Yena semakin pucat dan keringat terus menetes. Namun beberapa saat kemudian, Seong-hyun justru berjalan melewati Yena begitu saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Yena sangat terkejut. Ia tidak menyangka pria itu benar-benar pergi. Suara langkah Seong-hyun perlahan menjauh, sementara Yena terus menatapnya tanpa bisa mengalihkan pandangan. Rasa curiga yang kuat mulai muncul dalam hati Yena, namun sedetik kemudian Yena malah mencoba meyakinkan dirinya sendiri dengan polos. Karena Seong-hyun pergi tanpa bereaksi, mungkin pria itu hanya menganggapnya seperti bunga. Bagaimanapun juga, ia merasa sangat beruntung. Tepat saat itu, seekor burung beo tiba-tiba mendarat di pohon dekatnya. Burung itu menirukan suara Yena dengan sempurna dan mengulang kata-katanya bahwa itu sangat beruntung. Mendengar itu, Yena langsung panik. Ia berteriak di tengah tempat yang mati sunyi itu. Setelah sadar bahwa ia kehilangan kendali, Yena cepat-cepat menutup mulutnya dengan tangan. Sementara itu, burung beo itu terus menirukan suaranya. Lalu menatap ke arah sangkar burung yang tidak jauh dari sana, Yena menghela napas lega. Pantas saja ada sangkar burung di sini. Burung beo kecil itu sepertinya meniru setiap kata yang ia ucapkan. Meski begitu, Yena tidak terlalu memikirkan sangkar tersebut. Ia justru kembali memindai sekeliling sambil berkata bahwa mengambil memory box hari ini sepertinya mustahil. Ia harus keluar dari sana terlebih dahulu. Tepat saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Kata yang keluar adalah membunuh. Itu suara burung beo, tetapi kali ini burung itu menirukan suara orang lain. Mendengar kata itu, rasa penasaran Yena langsung muncul. Ia bertanya-tanya apakah ia salah dengar dan apa sebenarnya yang baru saja diucapkan burung itu. Di tengah keheningan, suara burung beo itu terdengar sangat menusuk tulang. Burung itu mengulang bahwa ia membunuh Paman Jiho. Begitu nama itu terdengar, wajah Yena langsung memucat. Area itu kembali hening. Berdiri di depan burung beo tersebut, Yena bertanya dengan ragu apakah yang dimaksud adalah Paman Jiho cerita, lalu berpindah ke sebuah laun romat. Mesin cuci berputar dengan kekuatan penuh, sementara Seon-jae menatap jaket yang berputar di dalamnya dengan sangat fokus. Setelah beberapa saat, bibirnya menipis. Ia lalu menoleh ke samping sambil tersenyum dan berkata bahwa karena mereka punya waktu, ia akan menceritakan sebuah kisah menarik. Itu adalah rahasia sungguhan. Seon-jae menjelaskan bahwa di Dewan Bully, selain tim Dongra, ada kelompok lain yang dikelola langsung oleh markas pusat. Sebagai contoh, ia akan memakai satu tim. Saat berkata begitu, Seon-jae mengeluarkan kaos putih dan mengangkatnya di depannya. Tim itu bernama Bleach. Mereka bergerak sepenuhnya secara rahasia. Tugas Bleach adalah menghapus setiap jejak bukti dari sebuah tempat kejadian, termasuk informasi digital dan bahkan tubuh manusia, supaya tidak ada apapun yang terungkap ke dunia luar. Pekerjaan mereka adalah mencegah hal-hal yang harus disembunyikan agar tidak pernah muncul ke permukaan. Jadi Seon-jae memperingatkan agar tidak membuang waktu mencari kebenaran. Jangan pernah bermimpi menyelidiki apa yang ada di balik semua ini. Bahkan orang yang masih hidup pun bisa mereka hapus tanpa jejak. Malam itu, tidak ada satu orang pun di jalanan kecuali Seong-hyun yang masih membawa pot tanaman berwajah senyum. Ia berjalan pelan ke depan. Beberapa saat kemudian, Seong-hyun tiba-tiba berhenti dan langsung menoleh ke belakang. Sepertinya ia merasakan sesuatu yang aneh. Meski begitu, ia tetap melanjutkan langkahnya, tidak jauh dari sana. Seseorang merekam setiap gerakannya dengan ponsel.
Orang itu tidak lain adalah Kim Yena. Ia mengikuti Seong Hyun dengan memakai kerudung yang cukup mencolok. Yena menghela napas lega dengan gelisah karena hampir ketahuan lagi. Dengan tatapan penuh tekad, ia kembali mengintip untuk terus mengawasi targetnya. Kembali ke Botanical Garden, Yena bersembunyi di balik pohon sambil hati-hati melihat ke depan. Seong Hyun duduk tidak jauh dari tempatnya. Ia duduk sangat diam dan sama sekali tidak bergerak. Namun tangan yang memegang pot itu bergetar tak terkendali. Ia terbata-bata dan berkata bahwa semua itu karena dirinya. Karena dirinya, ia telah membunuh. Begitu mendengar kata-kata itu, ekspresi Yena langsung kosong. Ia tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Cerita kembali ke masa kini, itulah alasan Yena mengikuti Seong Hyun. Ia tidak bisa berhenti merasa bahwa pria itu sangat mencurigakan. Kebiasaan gagapnya persis seperti suara yang ditirukan burung beo. Jika burung beo itu benar-benar mengulang kata-kata Seong Hyun, maka kalimat aslinya adalah bahwa karena dirinya ia telah membunuh. Saat Seong Hyun berbicara, tubuhnya bergetar hebat, sementara burung beo menirukan ucapannya. Burung itu mengulang permintaan maaf kepada Paman Jiho dan pengakuan bahwa dirinya sudah membunuh. Ingatan Yena lalu bergeser ke percakapannya dengan Do-won. Saat memegang kertas di tangannya, Yena pernah bertanya apa sebenarnya formulir diagnosis rumah sakit itu. Do-won menjawab bahwa itu adalah akta kematian Ha Ji-ho saat menyusun semua potongan itu. Yena mulai berpikir bahwa selama 15 tahun, ia mendengar banyak kekhawatiran dan kesulitan orang-orang. Namun kali ini ia memiliki firasat yang sangat buruk. Mungkin karena itulah ia memutuskan mengikuti Seong Hyun. Kali ini ia menyalakan rekaman tanpa ragu. Ia harus mendapatkan bukti apapun yang bisa ia peroleh. Dalam hati, ia meminta Do-won menunggu dan memintanya mengawasi. Pegawai negeri level 9 yang penuh keadilan, Kim Yena, akhirnya bergerak menyelidiki kasus ini. Dia lantai paling atas kapel Seonggum, tempat yang sudah lama ditinggalkan dan dipenuhi sarang laba-laba serta lumut. Sosok yang dikenal sebagai cleaner berbicara dengan dingin. Ia bertanya siapa yang datang ke tempat itu. Seseorang bernama Mask langsung menjawab melalui kamera yang dipasang Shin Woo-ju. Mereka menemukan jejak bahwa perwakilan Borame, Ha Do-won, pernah datang ke sana. Gloves ikut menimpali bahwa pria Borame itu baru-baru ini menyingkirkan 3 mantan perwakilan. Mereka sudah menjalankan 14 skenario berdasarkan pergerakan Do-won selama 3 bulan terakhir, dan kemungkinan besar ia sedang menyelidiki Sun Shelter. Goggles tidak bisa menahan diri dan bertanya apakah Sun Shelter bukan masalah yang sedikit berbahaya. Namun cleaner mengabaikan kekhawatiran itu. Baginya, tidak apa-apa. Jika seseorang mengetahui kebenaran yang seharusnya tidak mereka ketahui, mereka hanya perlu mengurus orang itu. Mereka adalah tim pembersih tempat kejadian kejahatan bernama Bleach, di luar kapel. Sebuah mobil terparkir sendirian di tengah kabut tebal. Di dalam mobil, Mask sedang mengunyah camilan. Suara kunyahannya sangat keras sampai menarik perhatian Boots. Boots bertanya dengan kesal kenapa orang gila seperti Mask memakai topeng saat makan camilan. Mask menjawab tenang bahwa kalau camilan tidak sengaja jatuh ke mulutnya, ia akan bertambah gemuk. Begitulah anggota tim pembersih Bleach, codename Mask, dan ia benar-benar serius menambahkan bahwa kalau ia gemuk, ia tidak akan bisa menikah. Mendengar itu, Boots membalas dengan kesal bahwa tidak ada pria yang ingin menikahi wanita yang menumpahkan remah camilan ke seluruh mobil. Ia menyuruh Mask menjauh. Boots mengambil botol semprot karena melihat noda minyak di kursi. Baginya, noda seperti itu harus segera dibersihkan. Orang ini adalah anggota tim Bleach. Codename Boots melihat mereka ribut, Goggles akhirnya menyela dan meminta mereka tidak terlalu berisik. Ia juga menyuruh mereka mematikan lampu. Boots mengernyit dan bertanya apa hubungannya lampu dengan masalah itu. Melihat sikapnya, Goggles hanya mencibir karena merasa mustahil berbicara dengan orang seperti dia. Ini adalah anggota lain dari tim Bleach, codename Goggles. Goggles menyilangkan tangan dan dengan tenang meminta dipinjami uang. Orang di sebelahnya langsung menjawab bahwa saldo rekeningnya saat ini adalah 45.562,1. Pinjaman dimungkinkan dengan suku bunga tier 4 berdasarkan standar internasional. Bunga tahunannya 65,78%. Ia bertanya apakah Goggles ingin melanjutkan perjanjian itu. Orang yang menawarkan pinjaman ini adalah ahli keuangan tim Bleach, codename Gloves. Menghadapi penawaran itu, Goggles langsung menolak. Kepalanya terasa sakit, jadi ia ingin pergi saja. Gloves terdengar sedikit kecewa karena kesepakatan itu batal. Sementara itu, Boots masih berusaha membuat Mask berhenti bermain-main. Tepat saat itu, kursi pengemudi bergerak. Seseorang masuk dan langsung berbicara dengan nada serius. Ia menyuruh semua orang mendengarkan. Saat kendaraan mulai berjalan, suara muram itu kembali terdengar. Mulai sekarang mereka memulai checklist. Suara itu milik pemimpin resmi tim pembersih tempat kejadian dari markas pusat, Bleach, codename Janitor, yang juga dikenal sebagai cleaner kembali ke laundromat. Siklus pengering selesai dan mesin mengumumkan bahwa proses pengeringan sudah selesai.
Perlahan pintunya terbuka. Wajah Seonjae langsung menunjukkan kepuasan murni. Ia tersenyum dan berkata aromanya sangat luar biasa. Baginya, pelembut pakaian Mugunghwa adalah nomor satu. Saat berbicara, ia memasukkan tangannya ke dalam mesin. Sedetik kemudian, Seonjae berteriak dan menarik tangannya kembali karena bajunya terlalu panas. Ia jatuh berlutut sambil mengeluh sebentar, lalu tiba-tiba terdiam dan menatap bingung. Seonjae lalu menjelaskan bahwa sementara tim seperti Bleach dan departemen lain punya perwakilan, semua tim yang dikelola langsung oleh markas pusat tidak dipimpin oleh perwakilan, melainkan oleh seseorang yang disebut kapten. Hanya anggota markas pusat yang bisa menjadi kapten, sementara itu Seong Hyun masih berjalan di jalan utama, tetapi langkahnya mulai melambat. Hal itu membuat Yena yang mengikuti dari belakang bertanya-tanya seberapa jauh pria itu akan terus berjalan. Untungnya ia membawa frozen yogurt untuk berjaga-jaga. Ia memegang cup yogurt sambil menikmati camilan itu tetap mengawasi targetnya. Dengan canggung, Yena bergumam bahwa ia hampir mengalami sugar crash sampai harus lari ke tengah jalan. Dan topping yogurt itu benar-benar enak, namun tiba-tiba matanya terbuka lebar. Dengan wajah bingung dan terkejut, Yena bertanya kenapa Seong Hyun mendadak berhenti. Benar saja, pria itu membeku di tempat. Semakin lama Yena menatapnya, semakin besar rasa terkejutnya. Ponselnya masih mengarah langsung ke Seong Hyun. Dalam momen menegangkan itu, wajah Yena mendadak pucat. Keringat dingin muncul saat ia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan pria itu. Yena memperbesar rekaman. Tepat saat itu, ponselnya tiba-tiba berdering dan membuatnya kaget. Ia panik karena lupa mematikan suara ponsel, padahal itu aturan paling dasar saat membuntuti seseorang. Dengan canggung, ia mencoba mematikan suara panggilan itu sambil terus berpikir agar bunyinya segera berhenti. Sambil terengah gugup, Yena bertanya dalam hati, apakah mungkin Seong Hyun mendengarnya? Namun Seong Hyun di depan kembali berjalan. Baru setelah melihat itu, Yena bisa menghela napas panjang. Ia benar-benar mengira dirinya sudah ketahuan. Namun saat ia masih merayakan keberhasilannya lolos, ia tidak menyadari bahwa tim Bleach sudah muncul di dekatnya. Dalam sekejap, suara lembut bergema di sebuah pabrik tua yang rusak dengan atap setengah runtuh. Pot-pot keramik tersusun rapi di rak. Yena kini memakai tudung di kepalanya dan tidak bisa melihat apapun. Ia terdiam lama, lalu mulai menggeliat dan berusaha melepaskan diri dengan sekuat tenaga. Ia bingung dan bertanya-tanya apakah dirinya diculik. Sebuah sosok mendekati Yena dan mulai berbicara. Orang itu menjelaskan bahwa tembikar pertama kali dibakar pada suhu 700 derajat Celcius. Setelah itu, tembikar dibakar lagi untuk kedua kalinya pada suhu tinggi sekitar 1200 sampai 1300 derajat Celcius. Karena itu dibutuhkan tungku yang mampu menahan panas ekstrem. Saat ia selesai menjelaskan, sebuah tangan diletakkan di kepala Yena, membuatnya panik, namun suara itu terus berbicara. Karena itulah di tempat ini selama 365 hari setahun, bahkan jika asap keluar, tidak ada yang akan curiga. Menurutnya tempat ini sempurna. Dalam sekejap, tudung Yena ditarik lepas. Cleaner berdiri di sampingnya dan dengan tenang memerintahkan tim untuk menghancurkan semua bukti. Para anggota Bleach yang memakai kacamata pelindung sibuk bekerja melemparkan setiap bukti ke dalam tungku untuk dibakar. Bahkan dalam situasi itu, Yena langsung menoleh ke Cleaner dan bertanya apakah mereka sadar baru saja menculik seorang pegawai negeri Korea Selatan. Cleaner menjawab bahwa mereka tahu karena mereka sudah memeriksa seluruh daftar. Alasan mereka membawa Yena ke sana adalah karena di antara semua benda yang mereka periksa, ada dua hal yang sangat menarik perhatian mereka. Pertama, Yena sedang membuntuti orang tertentu. Begitu mendengar itu, Yena buru-buru menjelaskan bahwa itu bukan membuntuti. Itu hanya kebetulan karena mereka pulang lewat jalan yang sama. Cleaner tampak sama sekali tidak peduli dengan alasan Yena. Ia melanjutkan hal kedua. 30 menit lalu, tim mereka tiba di Botanical Garden Hunji. Di sana, mereka menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada, yaitu tanah yang terganggu di bawah pohon. Itu adalah lokasi yang tepat tempat time capsule dikubur dalam acara lama. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Yena langsung berubah. Wajahnya pucat dan ia mulai berkeringat. Tetapi masih mencoba bersikap polos. Ia pura-pura bertanya apa itu time capsule, apakah itu semacam pil, karena ia hanya bisa minum obat cair. Cleaner langsung membalas tajam bahwa berpura-pura tidak akan berguna. Mereka sudah memeriksa rekaman kamera. Mask yang memegang video ikut menyela dan mengatakan bahwa wanita yang sering berbohong tidak bisa menikah dengan pria baik. Setelah itu Cleaner melanjutkan, time capsule yang terkubur di tanah adalah suatu yang bahkan mereka lewatkan. Semakin banyak yang Yena dengar, semakin besar rasa takutnya. Namun Cleaner menyatakan dengan yakin bahwa setelah diselidiki dari semua kotak yang ada, hanya kotak milik Sun Shelter yang menghilang. Ia bertanya dingin di mana Yena menyembunyikannya. Yena ketakutan melihat orang-orang di hadapannya.
Dalam hati, ia merasa mereka terlalu terobsesi mencari benda dari Sun Shelter. Itu sangat mencurigakan. Saat pikiran itu muncul, ia teringat suara burung beo sebelumnya. Kalimat itu terus bergema di kepalanya. Ada seseorang yang mengaku membunuh Ha Jinho. Yena terdiam sejenak, lalu ia menguatkan diri. Ia memutuskan untuk tidak mengatakan apapun, bahkan tidak boleh memikirkannya. Senyum terpaksa muncul di wajahnya ketika ia akhirnya berbicara. Sebagai pegawai negeri Korea Selatan, ia tidak bisa bekerja sama dengan kriminal. Setelah itu, udara langsung menjadi sangat dingin. Cleaner tampak mempertimbangkannya, lalu berkata bahwa ia mengerti. Dalam sekejap, Musk sudah berada di belakang Yena dan mengunci lehernya. Yena sangat terkejut. Cleaner kembali berdiri di depannya dan menjelaskan dengan tenang apa yang akan terjadi. Mulai saat itu Yena akan dibuat pingsan dan sadar berulang kali. Dalam proses itu, ia akan mulai berhalusinasi karena kekurangan oksigen. Ia bahkan tidak akan menyadari bahwa dirinya membocorkan semua rahasia yang ia miliki. Pada akhirnya, ketika ia kehilangan kemampuan bicara, mereka akan membuangnya di gunung terpencil. Yena mencoba berteriak dan mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Suara Cleaner kembali terdengar. Tentu saja semua itu dilakukan setelah mereka menghapus sebagian besar ingatannya. Cleaner membiarkan keheningan menakutkan menggantung di udara. Dalam penglihatan Yena yang semakin pudar, sosok Cleaner mulai kabur, tetapi suaranya terdengar sangat jelas. Bagi seseorang dengan identitas resmi seperti pegawai pemerintah, cara ini jauh lebih aman bagi mereka daripada sekadar membunuhnya. Pikiran dingin mulai merayap dalam benak Yena. Cara pria itu bicara benar-benar mengerikan. Mungkin mencoba bersikap tegar adalah kesalahan. Ia bahkan belum pernah menjalani hubungan asmara sungguhan. Namun tepat saat itu, suara lain memotong kebisingan. Suara itu bergema langsung dalam pikirannya dan bertanya apakah Kim Yena baik-baik saja. Suara itu mengatakan bahwa ia bisa mendengar langkah kaki dan kurang lebih memahami apa yang sedang terjadi. Tepat sebelum Yena pingsan, sesuatu terdaftar di benaknya. Ia mengenali suara itu tetapi tidak tahu siapa pemiliknya. Ia mencoba menoleh ke arah sumber suara. Suara itu berasal dari ponselnya yang tergeletak di lantai mobil. Suara itu menyebut bahwa area tersebut adalah pabrik keramik. Saat mendengarnya, Yena yang sudah linglung menyadari bahwa itu adalah ponselnya. Sementara itu, suara dari ponsel semakin keras dan mendesak. Hanya ada satu tempat yang mungkin cocok. Cerita mundur sedikit. Saat Yena pertama kali menjatuhkan ponselnya, ia dengan panik mencoba mematikan suara panggilan. Ketika bunyinya berhenti, Yena menghela napas lega. Namun tanpa ia sadari, ponsel itu sebenarnya tidak mati. Tidak sama sekali. Suara orang di seberang masih terdengar jelas. Orang itu terus memanggil Kim Yena, sementara Yena terlalu larut dalam rasa lega karena mengira dirinya selamat kembali ke masa kini. Seorang pria berdiri di kejauhan sambil mengangkat ponsel dan merekam seluruh pemandangan. Dalam penglihatan yang kabur, Yena melihatnya dan masih sempat bergumam bahwa tagihan teleponnya akan sangat besar. Setelah itu, ia akhirnya pingsan. Pria itu diam sejenak. Lalu ia berbicara kepada kelompok di depannya. Ia bertanya apa tujuan mereka dan apa yang mereka coba hapus. Ia berkata bahwa ia mendengar semuanya lewat sambungan telepon, namun mulai sekarang ia akan menghapus mereka semua tanpa jejak. Pria yang muncul itu tidak lain adalah Ha Do-won. Matanya sedingin es. Ia sudah menjadikan Musk sebagai sandera sambil mengancam para pria berkacamata pelindung itu. Di tempat lain di laundromat handuk-handuk dilipat rapi. Sambil bekerja, Seon-jae bermonolog kecil. Ia menjelaskan bahwa jika ada pertanyaan tentang Bleach, maka yang bisa ia katakan adalah misi utama Bleach selalu berhubungan dengan penghancuran bukti. Namun pada dasarnya, mereka juga petarung yang kuat dan tangguh seperti kantong plastik. Saat berbicara, ia mengeluarkan kantong plastik untuk memperagakan maksudnya. Kembali ke konfrontasi di pabrik, Do-won mengunci leher Musk. Musk tidak bisa bergerak. Cleaner yang berdiri di depannya meminta Do-won melepaskannya. Alasannya sangat aneh. Earlier Musk mengotori topengnya ketika ia mengeluarkan suara seperti itu dan itu membuat topengnya kotor. Mendengar komentar aneh itu, ekspresi Do-won mengeras. Do-won melanjutkan interogasinya. Ia mengatakan bahwa ia mendengar semuanya lewat telepon, jadi mereka tidak perlu berpikir untuk berbohong. Ia bertanya kenapa mereka menghapus semua jejak Sun Shelter. Cleaner menjawab dengan tenang bahwa ia tidak bisa mengatakannya. Do-won lalu mengubah taktik dan bertanya siapa yang memberi perintah. Namun pria itu tetap tidak terguncang dan menjawab bahwa hal itu juga tidak bisa ia katakan. Sebagai balasan, bibir Do-won bergerak sejenak lalu ia menyebut satu nama, Dr. Kang Hoon. Do-won bertanya apakah jawabannya benar. Udara langsung hening. Cleaner menghela napas dingin dengan kesal dan berkata bahwa daftar orang yang harus dihapus baru saja bertambah. Begitu Cleaner mengatakan itu, Goggles muncul dari entah mana tepat di belakang Do-won. Ia menghantam Do-won ke depan dengan kekuatan luar biasa dan menyelamatkan rekannya dari cengkeraman. Serangan itu membuat Do-won terlempar beberapa meter. Goggles memutar bahunya dan mengeluh bahwa pukulan tadi membuat bahunya sakit.
Ia bahkan berkata Mask harus memijatnya nanti. Doan sama sekali tidak gentar dan memberikan ancaman dingin. Ia menyuruh mereka menjawab pertanyaannya sebelum ia melempar mereka semua ke dalam tungku. Kamera bergerak ke arah tembikar yang tersusun rapi. Tidak lama kemudian, ikatan di tubuh Yena segera dilepas. Saat Doan meletakkan Yena yang tidak sadarkan diri dengan lembut, ia meminta maaf karena Yena terseret dalam masalah ini hanya karena dirinya. Ia menyuruh Yena beristirahat sedikit lebih lama di sana. Melihat betapa lembutnya Doan kepada Yena, Mask yang menonton dari kejauhan justru tersipu dan memuji bahwa Doan sangat lembut kepada wanita. Sementara itu Boots tidak peduli. Ia sibuk memeriksa sepatunya sambil bertanya, apakah target mereka memahami apa yang sedang terjadi. Menunjukkan permusuhan sebesar ini kepada mereka berarti menantang langsung Dewan Bully. Dengan itu, Boots langsung menerjang untuk menyerang Doan dan memperjelas posisinya. Bagi Doan, entah itu Dewan Bully atau pemerintah, ia tidak peduli. Ia hanya ingin tahu di mana Dr. Kang Hun. Namun sebelum Doan bisa mendaratkan serangan kepada Boots, serangannya terlewat begitu saja. Boots membanggakan diri bahwa semakin kuat detergen, semakin licin lantainya. Bahkan lantai semen seperti ini bisa menjadi arena es pribadi untuk menunjukkan kemampuannya. Mendengar itu, Doan bingung dan bertanya apa gunanya lantai licin. Ia lalu berjalan ke area detergen yang tersebar di tanah. Dalam sekejap, Doan terpleset dan jatuh terlentang karena trik kecil Boots. Boots menjadi semakin sombong dan menerjang untuk menyerang sambil mengejek bahwa ia melakukan itu karena triknya memang berhasil. Namun, sebelum Boots bisa mendaratkan pukulan, ia justru menerima hantaman besar tepat di wajah dan terlempar kesakitan. Sementara itu, Doan bangkit dan bertanya apakah mereka benar-benar mengira ia jatuh tadi karena lengah, Mas muncul tepat di belakang Doan. Dengan santai, ia bertanya apa maksud pelukan dari belakang yang Doan lakukan tadi. Tanpa disadari, Mask sudah melilitkan tubuhnya sepenuhnya pada Doan. Dengan tatapan membunuh, ia bertanya dingin apa arti tindakan Doan sebelumnya. Doan tidak menjawab. Ia justru dengan santai menangkap Mask dengan satu tangan dan mengangkatnya ke udara. Mask sangat terkejut. Beberapa detik kemudian, Doan melemparnya melintasi ruangan melihat mereka bertarung dengan cara yang kacau. Doan tidak bisa menahan diri untuk bertanya apa sebenarnya yang mereka ocehkan. Sementara itu, Goggles bersiap menyerang. Ia mengambil posisi dan mengumumkan bahwa fighter jet bersiap lepas landas. Ia mulai menghitung mundur dari 5 sampai 1. Lalu melesat lurus ke arah Doan dengan kecepatan dan skillnya. Doan hanya berdiri diam menunggu Goggles mendekat. Namun tepat setelah itu, Goggles tiba-tiba melenceng dan jatuh tepat di samping Doan yang bingung. Ia bertanya kenapa lantainya begitu licin. Cahaya dari atap menyorot wajahnya yang linglung. Doan semakin tidak mengerti apa yang terjadi. Baginya, tim ini benar-benar seperti kumpulan orang kacau kembali ke Laun Romat. Seon Jae tenggelam dalam monolognya sendiri. Ia menjelaskan bahwa dirinya adalah satu-satunya orang di markas pusat yang tidak punya tim. Ia hanya bergerak sendirian. Ia bertanya apakah pendengarnya tahu alasannya. Selesai bicara, tangan yang memegang beberapa handuk tiba-tiba mengepal. Lalu Seon Jae mulai menangis dan merengek bahwa perwakilannya menyuruhnya bekerja sendiri. Itu sangat kejam. Ia benci kesepian, kata-katanya disambut kesunyian total. Tepat saat itu, sebuah sosok tiba-tiba muncul di hadapan Seon Jae. Sambil menunjuk orang itu, Seon Jae berkata bahwa itulah alasan ia membawa orang tersebut ke sana. Ia menyuruh Pak Sehi menyapa. Sehi langsung membalas bahwa dirinya bukan Pak. Ia tetap memakai kacamata hitam lamanya seolah tidak ada yang berubah. Cerita mundur sedikit. Di restoran miliknya, Sehi sedang sibuk melayani pelanggan ketika suara dari kejauhan tiba-tiba menarik perhatiannya. Suara itu berkata lezat. Mendengar pujian itu, Sehi berseri-seri dan membalas dengan senyum, mengira orang itu memuji tteokbokki buatannya. Namun sebelum ia selesai bicara, orang itu memotong ucapannya dan berkata bahwa yang ia maksud bukan makanannya, melainkan Sehi. Orang itu berkata ketika Sehi bertarung, ia menjadi orang yang benar-benar berbeda. Cara Sehi menikmati setiap detik pertarungan membuatnya terlihat sangat menggugah selera. Mendengar itu, Sehi melepas kacamatanya dan bertanya dengan nada sedingin es siapa orang itu. Suara itu menjawab tenang bahwa ia datang untuk menawarkan sesuatu yang sangat menggoda kembali ke masa kini. Sehi jelas tidak memahami tindakan Seon Jae. Ia masih tidak mengerti kenapa Seon Jae harus membawanya ke sana. Seon Jae mengangkat satu jari, lalu menyeringai dan berkata bahwa tteokbokki buatan Sehi lezat. Semakin Sehi mendengarnya, semakin ia tidak percaya. Apa mungkin yang mereka inginkan dari orang seperti dirinya? Namun Seon Jae hanya tersenyum dan berkata bahwa itu rahasia. Sehi terdiam. Beberapa detik kemudian ia memberi peringatan serius. Ia akan melakukan apapun yang diminta Seon Jae. Tetapi sebagai gantinya Seon Jae harus benar-benar menepati janji. Sehi sudah meninggalkan Bonamdong demi ini. Ia bahkan meninggalkan neneknya. Begitu Sehi mengatakan itu, udara menjadi berat oleh keheningan aneh. Beberapa detik kemudian, Seon Jae menjawab ceria bahwa tentu saja ia berjanji.
Lalu ia berkata bahwa membahas Bonamdong mengingatkannya pada sesuatu. Saat ini Dowan sedang melawan Bleach. Mendengar itu, Sehi sangat terkejut dan berteriak kenapa harus Dowan dan untuk apa. Seonjae bersikap santai dan berkata ia tidak tahu detailnya. Namun, Sehi khawatir dan bertanya apakah Dowan benar-benar akan baik-baik saja. Seonjae hanya tersenyum dan mengakui bahwa ada satu hal yang perlu dikhawatirkan. Dari ekspresinya terlihat bahwa ia langsung menganalisis semuanya. Menurut Seonjae, Bleach memang bisa disebut sebagai tim, meskipun semua anggotanya bertarung dengan cara unik masing-masing. Di lokasi Dowan, Boots mengeluh bahwa semuanya menjadi kotor. Mask tentu saja setuju dan menganggapnya sangat menjengkelkan. Dalam pikiran Seonjae, meskipun kemampuan masing-masing anggota punya kelemahan, semuanya tetap sangat efektif setiap kali mereka bertarung. Goggles maju dengan ragu sambil menilai situasi dan merasa itu sangat memalukan. Gloves berdiri tidak jauh dari sana, mengamati semuanya dengan serius sebelum menyebut bahwa kehadirannya di sana hanya bernilai 2%. Namun, Seonjae memahami kekuatan sejati dan potensi tempur tim itu. Level mereka jauh melampaui perwakilan biasa. Orang terkuat kedua di tim itu adalah pria berambut pirang dengan codename Cleaner. Ia berdiri di depan Dowan, mengamati Dowan dengan teliti sambil memberikan penilaian dingin. Cleaner mengatakan bahwa Dowan bahkan tidak berkedip. Hal itu mengejutkan dan membuatnya merasa harus segera membuang Dowan. Begitu mengatakan itu, Cleaner mengeluarkan sesuatu dari saku mantelnya. Itulah Cleaner. Ia adalah sosok yang bisa mengendalikan semua alat pembersih hanya dengan memberikan perintah sederhana. Semua anggota tim mulai perlahan mengepung Dowan. Cleaner memberi komando bahwa mulai saat itu pembersihan dimulai. Begitu berkata begitu, ia benar-benar menutupi kepalanya sendiri dengan kantong plastik agar tetap bersih. Cleaner lalu mengumumkan bahwa seluruh unit harus berkonsentrasi. Mulai saat itu mereka akan memulai pemurnian. Atap di atas mereka mulai menunjukkan retakan yang lebih besar. Dowan yang masih bingung bertanya apa maksud pemurnian. Cleaner menjawab dengan keyakinan mutlak bahwa mereka ada di sana untuk menghapus noda, membuatnya lenyap dari dunia ini. Pertama, informasi rahasia tidak boleh bocor. Kedua, Dowan adalah orang yang memiliki informasi itu. Hari ini mereka akan membersihkan noda tersebut, yaitu Dowan sendiri. Kembali ke Botanical Garden. Sebuah suara penasaran terdengar dari luar. Polisi membahas kasus time capsule yang dicuri. Karena semua data kamera keamanan sudah dihapus sepenuhnya, penyelidikan mungkin akan mengalami hambatan serius. Namun mereka tetap akan melakukan yang terbaik. Mendengar itu, Hwayang hanya bisa menundukkan kepala dengan lemah dan berterima kasih atas kerja keras mereka, lalu meminta mereka pulang dengan selamat. Botanical Garden segera kembali hening. Hwayang menghela napas sedih, lalu duduk sambil melihat tanah yang sudah digali. Ia bertanya dengan frustrasi siapa yang mungkin melakukan hal seperti ini. Time capsule itu dikubur 4 tahun lalu. Jadi apa mungkin tujuannya? Begitu kata-kata Hwayang memudar, suara lain langsung terdengar. Burung beo dari Botanical Garden terbang di udara sambil menirukan sesuatu. Burung itu mengulang perintah untuk memeriksa kamera, memindai jejak penyusup, dan memeriksa benda-benda yang berkaitan dengan sang pemimpin. Jika benda itu keluar, mereka harus mencegahnya. Mereka harus menghentikannya. Semakin Hwayang mendengar, semakin ia bingung. Siapa sebenarnya pemimpin yang dimaksud? Sementara itu, kembali ke lokasi Dowan, Cleaner memegang pemindai dan mengumumkan bahwa pemeriksaan kamera siap digunakan. Dengan layar di tangannya, ia tampaknya bisa melihat posisi pasti semua orang di bengkel kecil itu. Ia segera mengingatkan rekan-rekannya tentang peran mereka. Ia menyuruh mereka memeriksa formasi. Suasana menjadi sangat sunyi dan menakutkan, sementara Dowan masih belum memahami apa yang sebenarnya terjadi. Suara Cleaner terus memberi perintah tanpa henti. Ia memerintahkan posisi kanan. Mengikuti perintah itu, Bots menerjang ke depan dan melepaskan rangkaian tendangan dengan kaki kuatnya. Cleaner langsung menambahkan perintah agar Mask menutup jalur pelarian Dowan dari belakang. Dalam sekejap, Mask sudah mengunci Dowan dari belakang. Hal itu membuat Dowan tidak percaya. Taktik klise seperti itu ternyata berhasil padanya. Melihat Dowan tidak memperhatikannya, Boots membawa kaleng, semprot tepat ke depan wajah Dowan, dan dengan tenang memastikan garis pandang. Tujuannya adalah mengaburkan penglihatan. Dalam sepersekian detik, cairan pembersih disemprotkan langsung ke kedua mata Dowan. Boots berkata dengan percaya diri bahwa itu adalah detergen alkalin tinggi TB3. Cairan itu bukan hanya memberi kerusakan, tetapi juga melelehkan kornea sepenuhnya. Melihat Dowan menggertakkan gigi menahan sakit, Mask justru semakin bersemangat. Ia bertanya apakah itu sakit. Jika sakit, Dowan sebaiknya langsung pergi ke neraka. Mereka akan membersihkannya sekarang juga. Moss dan Boots lalu menyerang Dowan bersama dalam sinkronisasi sempurna. Setelah menerima beberapa pukulan mereka, suara Dowan terdengar jelas.
Ia bertanya apakah mereka benar-benar berpikir bahan kimia seperti itu bisa bekerja padanya. Dowan sudah menggunakan light circulation support untuk memulihkan tubuhnya ke kondisi semula. Melihat rencana tidak berjalan mulus, Cleaner cepat mengubah taktik. Ia memerintahkan pengecekan jarak. Goggles diminta memberi cover dan langsung menerjang. Dengan perintah itu, Goggles melesat lurus ke arah Dowan. Kekuatan mentahnya sempat membuat Dowan menahan diri. Tetapi Goggles justru membanggakan diri dan berkata bahwa Dowan bisa menerima Spanish Bull Rush miliknya secara langsung. Menurutnya, Dowan tidak buruk. Ia bahkan mengajak mereka merayakannya dengan hot pot nanti malam. Sementara itu, Cleaner tetap menatap monitor dan memberi komando. Ia memerintahkan Gloves memeriksa suhu. Gloves langsung menjawab bahwa ia beralih ke Furnace Heated Gauntlets. Dampak critical damage meningkat signifikan. Kata-kata itu baru saja keluar ketika Gloves menghantamkan tangan panasnya ke bahu Dowan. Panasnya menyengat, tetapi Dowan menggertakkan gigi dan tetap bertahan. Cleaner mengamati dengan dingin bahwa rasa sakit akan menghancurkan fokus Dowan. Ia menyatakan bahwa ini akan berakhir sekarang. Ia memerintahkan Musk mengunci target, Goggles memeriksa visor dan masuk mode melee, serta Boots memeriksa perlengkapannya. Boots membuang beban tambahan untuk mendapatkan kembali keseimbangan. Waktunya menyelesaikan pembersihan. Cleaner mengarahkan timnya dari samping, mengatur serangan tanpa henti ke arah Dowan. Ia terus mengulang perintah pemeriksaan. Namun kemudian ia membeku, terkejut melihat apa yang terjadi. Dowan sendirian mengirim semua anggota tim terpental hanya dengan beberapa gerakan. Gelombang kejutnya gila menciptakan awan debu besar, bahkan Cleaner tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Menatap Dowan yang masih berdiri kokoh, Cleaner akhirnya mengerti. Sejak awal sampai sekarang, Dowan sebenarnya belum benar-benar bertarung. Ia sedang melindungi gadis itu. Orang yang dimaksud adalah Yena yang terbaring tidak sadarkan diri tidak jauh dari mereka. Cleaner terkesan melihat Dowan masih punya kekuatan sebesar itu untuk disisakan saat melawan mereka. Namun tepat saat itu, getaran kecil mulai terdengar dari langit-langit. Cleaner cepat melihat ke atas dengan bingung. Atap tepat di tempat Boots terbaring mulai bermasalah. Pilar penyangga utama bangunan itu hancur, dan hal yang sama terjadi di dekat Goggles. Semakin Cleaner melihat, semakin banyak sekrup dan baut berjatuhan dari atas. Cleaner bergumam bahwa ia tidak merencanakan ini, seluruh pabrik mulai bergetar hebat. Awan debu tebal memenuhi udara saat getarannya semakin kuat. Seluruh struktur bangunan hampir runtuh. Lalu muncul ledakan besar api biru yang bergemuruh. Suara Dowan terdengar menembus kebisingan. Ia berkata bahwa mereka menyebut diri mereka pembersih, tetapi justru membuat kekacauan besar. Seluruh pabrik runtuh. Hanya Dowan yang berhasil keluar sambil menggendong Yena. Namun ia masih sempat berhenti dan melihat kembali ke puing-puing. Matanya menyimpan ekspresi dalam yang sulit dibaca. Setelah pertarungan berakhir, Yena dibawa pulang dan tertidur pulas. Beberapa waktu kemudian, Yena tiba-tiba terbangun dengan wajah ketakutan. Ia langsung berteriak meminta maaf karena sudah sok tegar. Ia berkata akan menceritakan semuanya dan memohon agar dilepaskan. Baru ketika melihat dirinya berada di tempat tidur yang nyaman, kepanikannya berubah menjadi kebingungan. Pintu terbuka dan Dowan masuk sambil bertanya lembut apakah ia sudah bangun. Yena masih sangat bingung dan bertanya apakah ia pingsan selama ini. Dowan menghela napas dan berkata itu bukan sekadar pingsan. Yena mendengkur sangat keras sampai Dowan terkejut. Setelah jeda sebentar, Yena bertanya di mana para penculik itu. Dowan menjawab bahwa anggap saja mereka sudah ditangani dengan benar. Mata Yena melebar mendengar itu, sementara Dowan mulai mengomel. Ia bertanya kenapa Yena melakukan sesuatu yang sangat nekat. Namun sebelum Dowan selesai, Yena mengangkat tangan untuk menghentikannya, membuat Dowan bingung dengan sangat yakin. Yena berkata bahwa pertama-tama Dowan harus ikut dengannya. Mereka akhirnya berada di luar, di sebuah gang gelap yang dipenuhi tumpukan sampah. Melihat pemandangan itu, Dowan bertanya apakah Yena baik-baik saja. Ia merasa Yena sebaiknya pergi ke rumah sakit karena mungkin kepalanya terbentur cukup keras. Namun Yena sudah sibuk menggali tumpukan sampah. Dengan percaya diri, ia bergumam bahwa dirinya adalah Kim Yena, pegawai tinggi yang membanggakan. Akhirnya, ia menemukan benda yang terkubur jauh di tanah yang dingin dan gelap. Dengan wajah belepotan, ia tersenyum cerah. Itu adalah time capsule. Karena takut seseorang menemukannya, Yena menyamarkannya sebagai wadah frozen yogurt. Menurutnya, penyamaran itu terlihat sangat asli. Begitu Dowan menerima benda itu darinya, ia membeku dan bertanya dengan linglung apakah ini time capsule dari Sun Shelter. Setelah berkata begitu, ia terdiam dan kehilangan kata-kata. Yena mendekat, mengambil kotak itu, lalu menyodok Dowan agar ia berhenti berdiri diam. Ia menyuruh Dowan membuka kotak itu, mereka pergi ke taman. Keduanya duduk bersama di bangku kecil. Dowan memegang kotak itu erat-erat dan menatapnya dalam-dalam. Sementara itu, Yena semakin curiga.
Ia bertanya-tanya apa sebenarnya benda itu dan apa isi di dalamnya sampai para penculik itu menginginkannya begitu parah. Rasa penasarannya begitu besar sampai wajahnya dipenuhi keringat, namun ekspresi Doan sama sekali tidak terbaca. Bibirnya terkatup rapat saat ia perlahan mulai membuka kotak itu. Bunyi klik samar terdengar di tengah keheningan, hanya ada mereka berdua di taman kosong, tanpa orang lain di sekitar. Satu lampu jalan melemparkan bayangan panjang ke semak-semak saat time capsule terbuka dan menumpahkan banyak benda kecil ke tanah. Melihat Doan terdiam membeku, Yena memanggilnya. Namun Doan dengan dingin mengubah topik. Yena menunjuk dan mengatakan bahwa benda yang dicari ada di sana. Di dekat kaki Doan, ada surat kecil yang disegel dengan stiker wajah senyum yang tampak sombong. Doan mengambil surat itu dan membaca tulisan tebal yang tertuju kepada anak itu. Semakin ia membaca, semakin dingin suaranya. Ia bertanya di mana tempatnya. Tempat yang dimaksud adalah lokasi Yena bertemu Seong-hyun. Dalam sekejap, wajah Doan menggelap dan matanya memancarkan niat membunuh yang menusuk tulang 4 tahun lalu di acara Love Memory Box. Semua orang sedang bersenang-senang. Seekor burung beo mengumumkan bahwa kotak itu akan dikubur dalam 1 jam. Hwayang menarik napas dalam dan berteriak agar semua orang mengumpulkan barang masing-masing sesuai kelompok untuk dimasukkan ke memory box. Burung beo ikut menimpali, menyuruh mereka cepat mengumpulkan barang-barang. Burung itu lalu terbang ke tengah kerumunan. Saat itu, sosok misterius bertopi memperhatikan 2 anak yang sedang mengobrol. Salah satu anak bertanya apa yang temannya masukkan ke kotak. Apakah itu foto? Temannya menjawab bahwa itu foto anak anjingnya. Hwayang mendengar dengan diam. Anjing itu mati tahun lalu karena kecelakaan mobil. Anak itu menggigit bibir tanpa mengatakan apapun. Kemudian Seong-hyun berjalan ke jembatan kayu sambil melihat papan motivasi. Di papan itu tertulis bahwa saat seseorang lelah dan kehabisan tenaga, pepohonan akan menghiburnya. Seong-hyun berdiri di sana dan menatap tulisan itu untuk waktu yang lama. Wajahnya selalu tertutup bayangan. Tiba-tiba suara dari semak-semak menarik perhatiannya, diikuti suara ramah yang bertanya apakah ia baik-baik saja. Suara itu mengaku sebagai roh rakun. Seong-hyun langsung mengenalinya. Pria itu tersenyum dan menyapa, berkata bahwa ternyata ia ketahuan. Semua orang sangat bersemangat mengubur memory box. Ia bertanya apakah Seong-hyun sudah memilih barang yang akan dimasukkan. Seong-hyun mengaku belum, karena ia masih berpikir. Tiba-tiba pria itu mengenalinya. Saat menyebut nama Seong-hyun, suasana berubah berat. Pria itu menebak bahwa Seong-hyun masih belum memutuskan. Ia juga bertanya apakah ada sesuatu di pikiran Seong-hyun yang sulit dibicarakan. Lalu pria itu menawarkan saran. Sebuah kartu hijau muncul di tangannya. Ia berkata punya ide bagus untuk Seong-hyun. Seong-hyun menatap kartu itu dengan intens dan mengambilnya dalam keadaan bingung. Pria itu menjelaskan bahwa untuk semua hal yang tidak bisa Seong-hyun ceritakan kepada siapapun, semua kekhawatiran, kesedihan, atau masalahnya, ia bisa menulis semuanya di kertas itu. Setelah itu, ia bisa memasukkannya ke memory box dan menguburnya jauh di dalam tanah. Siapa tahu hati Seong-hyun akan terasa sedikit lebih ringan, langit senja berubah di atas bangunan runtuh yang sepi. Mask sedang melahap makanan manis dan mengeluh bahwa ini keterlaluan. Ia berkata dirinya hanyalah gadis rapuh, tetapi Doan memukulinya sampai hampir mati. Bots juga marah dan bertanya bagaimana bisa ia menusuk mata Doan dengan cairan itu, tetapi Doan tetap baik-baik saja. Ia bertanya-tanya apakah ia tidak sengaja memasukkan pemutih ke botol itu. Tiba-tiba seseorang menjerit kesakitan karena luka dari pertarungan masih berdenyut. Goggles mulai menghitung situasi. Dengan kondisi seperti ini, mereka harus mengubah semuanya kalau ingin punya peluang. Ia mencatat bahwa 93% dari bengkel sepanjang 182 meter sudah terbakar dan mereka butuh setidaknya 12 hari untuk membuat insinerator bekerja lagi. Suara erangan itu membuat cleaner pusing. Ia mengeluh membenci pria yang buruk, lalu menggerutu soal matanya. Tiba-tiba ponsel berdering dan mata cleaner berbinar. Sedetik kemudian, ia memerintahkan semua orang diam. Di luar, suasananya suram. Di dalam, ia berbicara pelan ke ponsel dan meminta maaf atas laporan yang terlambat. Seong-hyun muncul di layar. Seluruh kru terkejut melihat kapten mereka. Cleaner melapor dengan suara rendah tentang kasus Shin Woo-ju. Ia menyebut bahwa Seong-hyun sebelumnya mengatakan mereka sudah membersihkannya tanpa jejak, namun kini ada masalah lain. Hal itu membuat Seong-hyun terkejut dan bertanya masalah seperti apa. Cleaner ragu, apakah harus mengatakannya. Akhirnya ia memutuskan untuk bicara. Ia mengungkap bahwa putra Ha Jin-ho ada di Sun Shelter. Sepertinya Doan mengambil memory box dari Botanical Garden. Cleaner bertanya cemas, apakah ada sesuatu di dalam kotak itu yang bisa menjadi masalah bagi mereka. Tiba-tiba tawa Seong-hyun menggema dari ponsel. Sedetik kemudian layar dipenuhi gangguan statis. Cleaner segera bersumpah bahwa mereka akan mengambil kembali kotak itu, tangannya mengepal karena tegang.
Sementara itu, Seong Hyun menatap pot tanaman di depannya. Ia fokus pada wajah senyum di pot itu dan mengingat kata-kata pria tersebut. Jika ia menguburnya dalam-dalam, mungkin jiwanya akan menemukan kedamaian. Senja berubah menjadi malam. Kembali ke taman, suara gemerisik terdengar di ruang gelap. Semua orang lain sudah pulang. Langkah Seong Hyun terasa berat. Ia menghela napas di setiap langkah. Seong Hyun terus bergumam aneh bahwa benda itu tidak boleh digali. Ia bertanya bagaimana hal itu mungkin terjadi. Lalu sebuah kesadaran menghantamnya. Ia berhenti sebentar dan menatap lubang di depannya. Lubang itu kosong. Pot tanaman di tangannya terlepas dan pecah. Seong Hyun tersandung mundur, memegangi kepala dan berteriak. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Apakah semuanya sudah terbongkar? Apakah dirinya sudah ketahuan? Ia terbata-bata ketakutan dan berkata bahwa itu dirinya. Ia yang membunuh mereka. Lalu ia bertanya pada diri sendiri dengan ngeri apakah ia benar-benar membunuh seseorang. Pikiran Seong Hyun kembali ke jembatan kayu pada pertanyaan yang ia ajukan kepada pamannya. Namun yang sebenarnya ia pikirkan adalah hal lain. Ia ingin tahu kenapa Paman Jino selalu baik kepadanya. Ia tidak bisa memahaminya, terutama ketika semua orang lain seolah membencinya. Ia bahkan pernah mencoba menjelaskannya dengan gagap, berkata bahwa wajahnya, suaranya, dan segala hal tentang dirinya membuat orang menjauh, lalu datang keheningan berat sebelum kata-kata hangat. Paman Jiho memecahnya dan meruntuhkan pertahanan Seong Hyun. Paman Jiho berkata tanpa ragu bahwa ia menyayangi setiap bagian dari diri Seong Hyun. Seong Hyun benar-benar kehilangan kata-kata dan tidak mampu memprosesnya. Dengan kepala tertunduk, ia bertanya apakah itu tetap berlaku apapun yang ia lakukan. Mata Doan melebar karena terkejut saat angin menggoyangkan dedaunan. Dalam ingatan itu, Paman Jiho menjawab dengan senyum hangat bahwa tentu saja. Lalu cerita kembali ke masa kini memperlihatkan Seong Hyun menatap kunci Inggris di tangannya. Sebuah mobil hitam terparkir diam di sisi jalan. Di dalam, Seong Hyun tenggelam dalam pikiran gelapnya dan bertanya pada dirinya sendiri apakah ia membunuh pria itu. Kembali ke kenyataan, Seong Hyun memegangi kepala dengan kesakitan, terus mengulang apakah itu dirinya dan apakah itu benar-benar dirinya. Tiba-tiba, sebuah surat yang dikenalnya muncul di dekat kakinya, hampir sepenuhnya tertutup lumpur dan kotoran. Itu adalah suratnya. Seong Hyun berbisik heran dan bertanya bagaimana surat itu bisa sampai di sana. Namun, sebelum ia menemukan jawabannya, bayangan jatuh dari belakangnya. Seong Hyun menoleh kaget dan bertanya siapa orang itu, tetapi ia tidak sempat menyelesaikan kalimat karena sebuah tinju menghantam wajahnya. Isi surat itu ditujukan kepada Paman Jiho. Di dalamnya, Seong Hyun menulis bahwa Paman Jiho adalah orang baik yang selalu merawatnya ketika dunia lain membuangnya. Entah sejak kapan ia mulai melihat Paman Jiho seperti orang tuanya sendiri. Namun ia juga bertanya kenapa Paman Jiho begitu baik kepada anak-anak lain. Anak-anak itu akan mendapatkan kasih sayang dari banyak orang, sementara bagi Seong Hyun, Paman Jiho adalah satu-satunya orang yang ia miliki. Menurutnya, itu sangat tidak adil. Karena itu, Seong Hyun mulai berpikir bagaimana caranya memiliki Paman Jiho sepenuhnya untuk dirinya sendiri. Untungnya bagi Seong Hyun, Paman Jiho pernah berkata bahwa ia akan tetap menyayanginya apapun yang Seong Hyun lakukan. Bahkan sekarang, jantung Seong Hyun masih berdebar hanya dengan membayangkan momen terakhir Paman Jiho. Hanya dengan membayangkan semua kasih sayang itu menjadi miliknya sendiri. Adegan lalu berpindah. Di sebuah ruangan lain, Kim Cheong-wul masuk perlahan. Ia berhenti ketika melihat selembar daun tergeletak di lantai, lalu memungutnya sambil memeriksa keadaan sekitar. Begitu melihat kondisi ruangan yang sudah berantakan, ekspresi Cheong-wul langsung berubah. Ia segera mengambil radio komunikasi dan melaporkan keadaan darurat kode B, karena Seong Hyun-ji telah menghancurkan tempat penahanannya, lalu melarikan diri, sehingga Cheong-wul langsung meminta bantuan tambahan. Cerita berpindah ke taman saat senja. Dua sosok terlihat samar di antara pepohonan. Itu adalah Doan yang sedang mencekik Seong Hyun. Seong Hyun berjuang untuk bernapas. Sementara Doan menggeram dan bertanya kenapa ia melakukan hal seperti itu. Doan benar-benar tersiksa. Ayahnya telah mati dan pembuluh darah merah terlihat jelas di matanya. Ia menuntut alasan Seong Hyun, cengkeramannya semakin kuat. Seong Hyun tercekik dan memohon agar Doan menunggu serta memaafkannya. Detik berikutnya, tinju Doan menghantam menembus batang pohon. Darah berterbangan, tetapi Doan belum selesai. Ia melanjutkan dengan pukulan brutal lain, sebuah uppercut yang mengangkat tubuh Seong Hyun dari tanah. Tubuh Seong Hyun terlempar seperti boneka kain, sementara suara Doan terdengar sedingin batu nisan. Jika semuanya bisa diselesaikan semudah itu hanya dengan permintaan maaf, Doan tidak akan terdorong sampai titik hancur seperti ini. Doan melompat ke udara dengan amarah penuh. Seong Hyun menjerit kesakitan saat ledakan besar mengguncang seluruh hutan. Lalu muncul keheningan mengerikan. Topi Seong Hyun jatuh ke tanah dan tubuhnya terbaring tidak bergerak di tanah. Doan berdiri di atasnya, menatap dari atas dengan mata yang masih menyala penuh kebencian murni. Adegan berpindah lagi ke ruangan yang familiar.
Yena berbaring di tempat tidur sambil mencoba rileks. Ia memeluk boneka beruang dan merasa khawatir, berharap Dowan sampai rumah dengan selamat. Namun kemudian ia langsung bangun, paranoid. Ia berharap Dowan tidak terlalu marah sampai kehilangan kendali dan memulai pertarungan dengan seseorang. Sedetik kemudian, Yena kembali berbaring menyamping sambil menatap ponselnya. Kalau ia membiarkan Dowan melihat rekaman itu, bencana besar pasti terjadi. Karena itulah ia menyembunyikannya dari Dowan. Ponsel Yena terlihat benar-benar mati. Yena mengingat saat ia mengikuti Seong Hyun. Saat itu ia bingung karena pria itu mendadak berhenti berjalan. Seong Hyun berada di depannya, diam-diam membawa pot tanaman. Secara naluriah, Yena mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam dari dekat. Ia memperbesar lagi untuk melihat Seong Hyun yang tampak menggerakkan mulut sebelum mendekat ke bunga dengan wajah senyum. Pria itu menatapnya sambil bergumam, kembali ke masa kini. Seong Hyun terbaring hancur di lantai hutan. Ia berada tepat di samping pot tanaman yang sama yang tadi dilempar Dowan. Wajah senyum kecil di pot itu masih menghadap ke arahnya. Seong Hyun berjuang untuk duduk dan memeluk pot tersebut. Dengan suara gagap, ia meminta maaf kepada paman. Ia terus mengulang bahwa ia melakukannya dan ia membunuhnya, lalu pembenarannya dimulai. Menurut Seong Hyun, semua itu tidak apa-apa karena seburuk apapun perbuatannya, paman Jiho tetap akan menyayanginya. Ia mulai mengulang janji pamannya. Dengan gagap dan wajah tersembunyi di bawah topinya, pria itu benar-benar menyeramkan. Darah menetes dari mulut dan hidungnya, wajahnya hampir mati rasa, tetapi ia berkata bahwa dirinya menikmati pertunjukan ini. Seong Hyun menengadah dengan senyum bengkok dan mengatakan bahwa itu karena dirinya adalah orang baik. Seluruh adegan langsung sunyi. Tepat setelah itu, Dowan menghantamnya dengan pukulan yang hampir mengubah bentuk wajahnya. Dowan langsung menyamai kecepatan pria itu, menutup jarak lalu mendaratkan serangan besar lain. Seong Hyun terlempar menembus beberapa pohon dan menciptakan awan debu besar. Dowan kembali menarik Seong Hyun dan berbisik beberapa kata. Ia berkata bahwa Seong Hyun sangat beruntung. Lalu Dowan melanjutkan bahwa Seong Hyun masih bajingan yang sama seperti dulu. Tinju Dowan mengepal lagi dan air mata akhirnya mengalir di wajahnya. Waktu yang tepat sekali, matahari terbenam di balik gunung. Malam menelan area itu sepenuhnya tanpa satupun kilatan cahaya. Tetapi semuanya terasa sangat sunyi. Tiba-tiba kecap cecah dan sesuatu melesat lewat. Pecahan kaca berterbangan ke atas dan menyebar ke langit malam. Dowan berdiri diam, membiarkan kaca turun di sekelilingnya sambil menutup mata, tenggelam dalam pikiran. Ingatan masa kecilnya muncul, suara ayahnya memanggilnya, menyebutnya anaknya. Lalu kita kembali ke masa kini. Tatapan Dowan terkunci pada pria di depannya. Seong Hyun sudah dipukuli begitu parah sampai kepalanya tertunduk dan tidak bergerak sedikit pun. Dowan mengepalkan tangan dan memerintahkannya untuk bangun. Ia berjalan maju selangkah demi selangkah. Ia tidak punya niat berhenti di sini, namun tiba-tiba terdengar langkah kaki dari belakang. Sebuah kalung berdenting. Suara yang muncul membuat Dowan terkejut. Orang itu bertanya apa yang sedang terjadi. Pria itu mulai mengeluh tanpa henti. Ia berkata bahwa ia baru saja mencuci semua benda itu, tetapi sekarang semuanya terkena debu kaca. Dowan menoleh ke arah suara itu dan dengan ragu memanggilnya senior. Sosok itu langsung menjawab bahwa sudah lama mereka tidak bertemu, junior. Di dalam kegelapan, ia berdiri dengan percaya diri, matanya terkunci pada Seong Hyun yang masih berada di tanah. Namun kata-kata berikutnya membuat Dowan membeku. Pria itu berkata Dowan menjadi jauh lebih kuat selama mereka berpisah. Dialah Seon Jae-yi. Ia terus mengejek bahwa Dowan bahkan cukup kuat untuk menyentuh markas pusat. Saat itu seluruh kaca di atap pecah. Pecahannya berserakan di tanah di bawah mereka. Dowan hanya menatap saat Seon Jae terus mengeluh. Bentrok dengan tim pembersih adalah masalah besar. Lalu tatapannya kembali ke Seong Hyun. Namun menyentuh anggota markas pusat utama adalah tindakan yang terlalu jauh. Wajah Dowan berubah karena terkejut. Seon Jae-yi perlahan mendekatinya. Menurut Seon Jae, Dowan sudah melewati batas. Dowan benar-benar tidak percaya. Dalam sekejap, terdengar benturan tajam seperti bilah. Tekanan yang keluar dari Seon Jae sangat gila. Ia bertanya apakah Dowan yakin dengan keputusannya. Mata Dowan mengikuti setiap gerakannya. Seon Jae berkata bahwa sampai sekarang, semua pengkhianat yang berani mengarahkan senjata ke markas pusat mengalami nasib yang sama. Suaranya sedingin es. Setiap orang dari mereka telah digorok lehernya oleh kedua tangannya sendiri. Setelah keheningan tegang, Dowan akhirnya memperingatkan Seon Jae agar tidak ikut campur. Dengan tekad penuh di wajahnya, Dowan berkata bahwa ini bukan hal yang seharusnya dicampuri seniornya. Seon Jae berpikir sebentar, tetapi ia menolak. Menurutnya, itu sedikit bermasalah karena peran resminya adalah menjadi eksekutor bagi mereka yang mengkhianati markas pusat. Aura membunuh mengalir keluar dari tubuhnya. Siapapun yang berani mengarahkan bilah ke markas pusat tidak akan berakhir baik. Dowan melihat sekitar dengan terkejut. Tiba-tiba seluruh tubuhnya membeku. Ia tidak bisa bergerak.
Tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Seonjae menasihatinya dengan lembut agar ia pulang saja. Ia menambahkan bahwa dirinya tidak terlalu sabar. Ini adalah peringatan terakhir yang ia berikan kepada junior kesayangannya. Namun tinju Doan masih terkepal dan hal itu tampaknya mengejutkan Seonjae. Doan sudah menentukan pilihan, ia akan bertarung. Ia menyuruh Seonjae menyingkir. Udara diam sesaat, lalu sesaat berikutnya petir besar menyambar. Angin kencang berputar dan tiba-tiba Doan berdiri sendirian. Seonjae tidak terlihat dimanapun. Namun secepat itu pula Seonjae muncul kembali dan dengan mudah menahan pukulan Doan menggunakan tangannya. Doan jelas kalah kuat. 4 jari Seonjae mengarah tepat ke dada Doan. Ia mengingatkan bahwa tadi adalah peringatan terakhir. Namun tiba-tiba Seonjae menjerit kecil dan memegang tangannya sendiri sambil berteriak kesakitan. Ia lalu mengeluh bahwa Doan sangat kasar. Padahal ia baru saja hendak memberikan peringatan terakhir kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Doan benar-benar bingung dan bertanya apa sebenarnya yang Seonjae lakukan. Sehelai daun melayang melewati tempat Seonjae berdiri, sebentar menutupinya dari pandangan. Lalu begitu saja, ia menghilang. Terdengar suara usaha kecil, dan kini Seonjae sudah menggendong Seonghyun di punggungnya sambil mengeluh bahwa pria itu lebih berat dari yang ia kira. Ia berkata mereka harus kabur atau seluruh tempat itu akan runtuh. Doan yang kebingungan mengejar mereka sambil berteriak agar Seonjae berhenti. Doan terhuyung dan hampir jatuh sebelum akhirnya roboh ke tanah. Seonjae menoleh ke belakang. Ia berkata kondisi tubuh Doan tidak sempurna. Doan bukan hanya sudah melawan tim pembersih, tetapi juga menghajar Seonghyun sampai babak belur. Tidak ada tenaga yang tersisa. Doan hanya bisa tergagap sementara Seonjae terus berlari menjauh. Seonjae menyuruhnya tidur dengan tenang untuk sekarang. Setelah itu ia meninggalkan Doan di sana. Junior kesayangan mereka pun pingsan adegan berganti. Jalanan di luar sudah terang dan Sehi melihat sekitar dengan sangat kebingungan. Ia hanya disuruh menunggu di kendaraan menuju Boramedong. Namun saat melihatnya, ia bingung karena ini jelas bukan mobil. Ini adalah becak tarik. Tiba-tiba sebuah suara memanggil, membuatnya menoleh cepat. Pria berjanggut panjang, Seonjae, melompat tinggi ke arah kendaraan itu dan menyuruhnya maju dengan kecepatan penuh. Saat roda mulai berputar, Seonjae menghela napas lega. Ia berkata sekarang mereka bisa tenang, namun Sehi masih sangat bingung dan bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Dengan keringat dingin, ia bertanya kepada seniornya bagaimana dengan Doan dan apakah Doan baik-baik saja. Apakah ia terluka? Seonjae hanya mengabaikannya dan menyuruh Sehi tidak khawatir. Kalau ada yang akan terluka, itu justru mereka. Namun Seonjae lalu menatap tangannya sendiri. Seluruh tangannya bergetar tak terkendali. Ia tahu itu akibat menahan pukulan Doan. Ia menatap tangannya dalam-dalam, lalu tersenyum kagum. Anak itu benar-benar tahu cara melempar pukulan. Keesokan paginya, kita berada di rumah kayu di pinggir jalan. Bagian dalamnya cukup rapi. Di ranjang Doan tertidur lelap. Cahaya menyilaukan membangunkannya. Doan berusaha memahami di mana ia berada. Suara di sampingnya menjawab bahwa ia hanya perlu tidur nyenyak dan bangun. Junior kesayangannya, mata Doan terbuka lebar, dan mereka saling menatap beberapa saat. Lalu Doan panik dan berteriak membuat orang itu ikut panik. Doan berkata ini bukan urusan seniornya dan menyuruhnya menjauh. Dalam hati, Doan benar-benar bingung bagaimana ia bisa berakhir di tempat ini. Di sisi lain ruangan, seseorang duduk tenang sambil menyeruput teh. Orang itu berkata Doan sudah bangun dan menyapanya selamat pagi. Doan hanya bisa bertanya siapa dia. Wanita itu menjawab bahwa ia adalah penjaga Botanical Garden. Namun nadanya langsung berubah serius. Ia punya sesuatu yang harus dibicarakan dengan Doan. Cerita lalu berpindah ke ruangan gelap yang tampak mengerikan. Cho Minul bertanya dengan kepedulian palsu bagaimana kondisi tubuh Seonghyun. Seonghyun duduk di hadapannya. Minul berkata sepertinya ia dipukuli cukup parah. Seonghyun tergagap dan berkata bahwa ia baik-baik saja. Mendengar itu, Minul berdiri dan berkata bahwa itu melegakan. Meskipun ekspresinya berkata sebaliknya. Minul mengatakan bahwa ia menerima laporan tentang apa yang terjadi di Botanical Garden. Suaranya merendah saat ia menyebut bahwa Seonghyun hampir membunuh Doan. Kata-kata itu menghantam Seonghyun seperti batu besar. Ia terkejut dan tergagap. Dalam ingatan Minul, jika Seonjae tidak turun tangan saat Seonghyun menundukkan kepala, tubuh Seonghyun saat itu benar-benar memancarkan niat membunuh. Suara Minul penuh kebingungan saat ia bertanya kenapa Seonghyun melakukan itu. Ia memberi peringatan keras, membunuh target yang tidak ada dalam daftar dilarang keras, dan Seonghyun tahu itu. Tangan Seonghyun mengepal, jelas tegang. Ia memegang kepalanya penuh penyesalan dan terus meminta maaf, namun Minul memotongnya. Ia tidak membutuhkan permintaan maaf sekarang. Minul berjalan mendekat dan meletakkan tangan di bahu Seonghyun. Ia hanya ingin mendengar jawaban. Mata Seonghyun melebar. Minul pun mengajukan pertanyaan besar. Kenapa Seonghyun mencoba membunuh Doan? Setelah itu, ruangan benar-benar sunyi. Di luar, Seonjae bersandar di pintu sambil mendengarkan.
Ia menghela napas dan merasa junior mereka yang berharga telah melakukan sesuatu yang benar-benar tidak seharusnya dilakukan. Kembali ke Dowan, sebuah cangkir teh pecah di lantai. Hwayang menatapnya dengan gelap dan mengingatkan bahwa ia sudah memberitahu Dowan apa yang terjadi kepada orang-orang yang mengarahkan bilah ke markas pusat. Mulai sekarang, Dowan tidak akan pernah tahu kapan atau dari mana pisau akan datang ke arahnya di lantai bawah. Ruang tamu masih rapi dan bersih, namun di lantai atas, cangkir teh pecah di lantai dan suasana ruangan sangat gelap. Dowan menggertakkan gigi dan menuntut penjelasan apa yang sebenarnya Hwayang coba lakukan. Hwayang tampak marah. Ia bertanya apakah Dowan benar-benar berpikir setelah melakukan semua itu, ia bisa pergi begitu saja tanpa konsekuensi. Hwayang mendekat ke wajah Dowan dan memperingatkan bahwa Dowan benar-benar tamat. Dowan menjadi sangat waspada dan menganalisis situasi. Ia bertanya-tanya siapa wanita ini. Ia mengingat kata-kata Seonjae bahwa para pengkhianat yang berani menyerang markas pusat dengan senjata akan berakhir dengan bilah di leher mereka. Apakah wanita ini dikirim dari markas pusat? Dowan mulai berusaha melepaskan diri dan menyuruh Hwayang melepaskannya. Ia mengeluarkan tekanan kuat sambil berkata bahwa orang-orang seperti mereka tidak bisa menahannya. Suara Hwayang berubah sedingin es dan menyuruhnya jangan bergerak. Lalu sambil menangis, ia mengancam akan menelepon polisi sekarang juga. Ancaman itu justru membuat suasana semakin aneh. Dowan mengulang dengan tidak percaya. Menelepon polisi? Untuk apa? Hwayang menatapnya kesal dan bertanya apakah Dowan masih tidak mengerti kenapa. Cerita mundur 5 menit. Dowan bangun dalam keadaan bingung dan tidak tahu di mana ia berada. Saat itu, Hwayang sedang minum teh dengan tenang. Ia menyapa Dowan yang baru bangun dan mengucapkan selamat pagi dengan lembut. Namun kemudian Hwayang bertanya alasan Dowan menerobos masuk ke Botanical Garden. Dowan mengaku masuk diam-diam lewat pintu belakang, yang pada dasarnya adalah pengakuan pelanggaran masuk ilegal. Percakapan berlanjut. Hwayang menyebut bahwa semua jendela pecah. Kemungkinan itu terjadi karena Dowan masuk dengan terlalu kuat, yang berarti perusakan fasilitas umum. Ketika ditanya apakah memory box menghilang, Dowan dengan polos menjawab bahwa benda itu ada padanya sekarang. Itu berarti pencurian. Akhirnya, Hwayang mendapatkan jawabannya. Kembali ke masa kini, ia turun dari tubuh Dowan. Dowan berlutut di atas ranjang dan memohon maaf. Ia benar-benar tulus. Ia berkata punya keadaan sulit yang agak susah dijelaskan dengan jelas sekarang. Ia terus meminta maaf dan mengatakan bahwa ia benar-benar sangat menyesal. Hwayang memperhatikan Dowan dengan saksama. Ia memberikan penilaian langsung bahwa Dowan sebenarnya tidak terlihat seperti orang jahat. Selain itu, Dowan menahan kedua tangannya sehingga Hwayang tidak punya tangan bebas untuk menelepon polisi. Jadi ia juga berada dalam posisi yang sulit. Burung beo melihat hal itu dan langsung terbang mendekati Hwayang. Hwayang terkejut dan bertanya ada apa dengan peliharaannya. Burung itu menatap Dowan dengan tajam, lalu berkicau sesuatu. Dowan hanya menatap balik burung itu dengan bingung. Cerita berpindah ke sebuah kawasan industri di depan bangunan tertutup. Di papan namanya ada gambar hewan peliharaan. Di dalamnya banyak kucing dan anjing hidup bersama. Sebuah suara pria terdengar berkata bahwa melihat hewan-hewan lembut ini membuat jiwanya terasa lebih ringan. Pria itu adalah Dibul, penguasa wilayah Hangong. Tiba-tiba matanya bergerak ke samping. Ia bertanya kenapa di tempat setenang ini ada dua pria terluka di sebelahnya. Ia ingin tahu kenapa mereka berada di sana. Mongcho hanya menyeringai dan menjelaskan bahwa jumlah orang terluka akibat perang saudara Dewan Buli melonjak tajam. Sampai rumah sakit tidak lagi punya ruang. Mongcho adalah perwakilan Uniandong. 256 ikut menimpali bahwa ia melihat masih banyak ruang di rumah sakit, tetapi mereka tetap memaksa mengirimnya ke klinik hewan Debul. Perwakilan Hangong mengejek mereka. Ia mengira mereka hanya bertingkah seperti hewan, tetapi ternyata mereka benar-benar hewan. Salah satu dari mereka merengek tanpa henti karena tubuhnya gatal dan ia tidak diizinkan menggaruk. Mongcho mengejek bahwa ia lebih mirip babi daripada babi sungguhan. Mereka tampak menikmati obrolan dan saling mengancam akan merobek satu sama lain atau mengajari etika rumah sakit. Tiba-tiba, dua kelinci yang berdekatan mengeluarkan suara. Salah satu dari mereka mengangkat kepala, hendak melakukan sesuatu ketika sebuah bayangan jatuh di atasnya. Akhirnya ia ditemukan. Beberapa detik kemudian kelinci itu tergeletak lemas di tanah. Pada saat yang sama, sebuah suara berkata bahwa ketiganya berkumpul di tempat yang sama. Itu kebetulan yang bagus. Orang itu tersenyum jahat dan bertanya apakah mereka punya waktu sebentar jika tidak sedang terburu-buru. Cerita berpindah ke mobil yang melaju di jalan. Hwayang menjelaskan bahwa hari ini seharusnya hari liburnya. Ia hanya mampir untuk mengambil beberapa barang.
Namun sebenarnya bagus juga Dowan datang jauh-jauh untuk menemuinya. Ia merasa itu sudah cukup. Ia berterima kasih, tetapi jelas terlihat merasa bersalah. Ia meminta maaf sekali lagi atas apa yang terjadi sebelumnya. Dowan membalas dengan sopan bahwa orang yang seharusnya meminta maaf adalah dirinya. Tiba-tiba Hwayang mengeluarkan bunga. Ia memuji bunga itu sangat indah dan memperkenalkannya sebagai lilac. Makna bunga itu adalah cinta yang murni. Hwayang tersenyum bahagia dan berkata bahwa burung beo-nya ingin memberikan bunga itu kepada Dowan. Ia mengingatkan Dowan agar lain kali tidak menyelinap lewat pintu belakang. Kalau mau datang, Dowan harus mengunjunginya dengan benar. Setelah itu, Hwayang pergi. Sepertinya burung beo kecil itu punya sesuatu yang ingin disampaikan kepada Dowan. Dowan hanya berdiri melihat mobilnya. Pada akhirnya, ia tetap membiarkan pria itu kabur. Musuh jahat yang membunuh ayahnya. Namun Dowan bertanya-tanya kenapa Seong Hyun tidak mencoba melawannya. Apakah pria itu terlalu lemah atau tidak berniat bertarung atau mungkin ia merasa bersalah. Dowan segera menolak dugaan itu. Perasaan yang ia dapat di momen terakhir jelas niat membunuh. Mobil-mobil terus melintas di jalan. Tiba-tiba sebuah bunyi mengejutkan Dowan. Itu adalah notifikasi sistem. Kondisi aktivasi misi telah muncul. Dowan sudah memiliki interaksi yang cukup dengan target. Layar menampilkan bahwa main quest diaktifkan. Dowan terkejut. Jika ini main quest, apakah artinya tentang cinta? Jendela sistem bersinar. Main quest love. Kalahkan Chi Seong Hyun. Dowan membeku sepenuhnya. Tangannya mengepal pada bunga yang ia pegang. Beberapa detik kemudian ia meremukan bunga itu menjadi debu. Tekadnya terlihat jelas. Kali ini akan berbeda. Niat membunuh Dowan mendidih, siap menghancurkan Seong Hyun. Sementara itu, di jalan ramai, dua orang tidak sengaja saling bertabrakan. Seorang pria menoleh dengan kesal dan bertanya apa itu tadi. Menurutnya, kalau menabrak orang, seharusnya minta maaf. Bukankah itu sopan santun dasar? Tangan besarnya langsung menekan bahu orang lain. Ia bertanya apakah orang itu pernah bertemu seseorang yang lebih buruk daripada hewan. Ia memperingatkan dengan suara rendah bahwa ia akan menunjukkan betapa damainya hidup kecil manusia itu sampai sekarang. Namun aksi sok kuatnya langsung runtuh ketika ia melihat wajah orang tersebut. Ia buru-buru berkata bahwa ia sedang terburu-buru untuk kabur, lalu meminta maaf dan memohon agar ucapannya tadi dianggap tidak pernah terdengar. Sehi terus bergumam sendiri mencoba menyemangati dirinya bahwa ia bisa melakukan ini. Pada saat yang sama, Dowan berjalan di jalan yang sama, tenggelam dalam pikirannya di tengah keramaian. Sementara Sehi terus mencoba menenangkan sarafnya. Ia terus berkata bahwa ia bisa melakukannya dan semuanya baik-baik saja. Tiba-tiba, peringatan sistem muncul. 35 player kini menghadapi ancaman kematian yang sangat dekat saat mencoba menyelesaikan misi. Adegan berpindah ke pasar ramai, tempat seorang gadis cantik berjalan di antara kios. Dia adalah Hisun. Saat berjalan, seseorang menabraknya. Orang itu terus saja pergi, membuat Hisun kesal dan memanggilnya. Ketika pria itu akhirnya berbalik, Hisun langsung terkejut. Ia menyuruh pria itu meminta maaf saat menabrak seseorang. Namun saat melihat wajah Sehi yang tertutup topeng dan tampak sangat menyeramkan, Hisun membeku sesaat. Akhirnya, Hisun justru meminta maaf kepadanya. Kemudian Sehi akhirnya melihat target aslinya. Targetnya tidak lain adalah Dowan. Sehi kembali bergumam gugup bahwa ia bisa melakukan ini dan akan mampu menusuknya. Ia terus membuntuti Dowan melewati pasar, mencoba membangun keberanian. Dowan berjalan santai di depan, sama sekali tidak sadar. Sementara Sehi mengikuti dari dekat, dengan tangan menggenggam pisau erat. Sehi berkata dalam hati bahwa inilah saatnya. Ia meletakkan tangan di bahu Dowan. Begitu Dowan menoleh, Sehi menusukkan pisau, tetapi Dowan hanya bertanya apa yang sedang terjadi di sini. Pertanyaan Dowan membuat Sehi berhenti kaku. Benar juga, hari ini Halloween di Korea. Namun kemudian Dowan mendekat dan bertanya apakah Sehi orangnya. Ia sudah tahu. Dowan sudah menyadari bahwa Sehi adalah orang yang membuntutinya selama ini. Pertanyaan itu membuat Sehi benar-benar tidak bisa berkata-kata. Di bagian lain pasar, seorang penjual menawarkan gulali. Ia memberikan gulali berbentuk ikan dengan kaki yang bergerak-gerak. Guang Tae memegangnya dan tampak terkejut. Benda itu terlihat sangat aneh. Penjual hanya tertawa melihat reaksinya dan menyebutnya seperti anak kecil. Guang Tai sangat bersemangat dan siap menggigitnya. Ia yakin rasanya pasti enak. Namun tepat saat Guang Tai membuka mulut lebar-lebar, beberapa sosok melesat melewati tempat itu, menyeret banyak barang bersama mereka termasuk gulalinya. Semua terjadi begitu cepat sampai Guang Tai tidak tahu apa yang baru saja menabraknya. Di bagian lain pasar, Hisoon sedang marah-marah pada seseorang. Ia berkata sudah tahu segalanya. Jadi orang itu tidak perlu mencoba menyembunyikannya. Ia bertanya kemana pria itu menyelinap tadi malam. Pria itu tergagap, berusaha menghindari tatapannya. Ia mengaku pergi ke perpustakaan untuk belajar, hanya mengikuti kuliah 2 jam, lalu langsung pulang.
Itu kebenarannya, namun Hisun tidak percaya. Ia menyebut pria itu pembohong besar. Dengan air mata, Hisun berteriak bahwa pria itu menyelesaikan semua latihan soal dan semua ujian tiruan dari tahun-tahun sebelumnya dalam buku itu sebelum akhirnya pulang pagi ini. Pria itu terkejut karena Hisun bisa tahu. Dengan penuh dendam, Hisun berkata dulu ia berharap bisa hidup seperti pria itu, hidup yang malas dan membosankan tanpa mimpi, harapan, atau masa depan Hisun belum selesai. Ia menampar pria itu keras dan menyatakan bahwa ia sangat membenci tipe murid teladan. Mereka putus. Tidak bisa dipercaya, orang-orang yang sama dari sebelumnya kembali melesat melewati tempat itu dan menabrak pria tersebut. Hisun mencibir dan berkata itulah akibatnya menjadi terlalu sempurna. Sekarang pria itu juga ikut tersapu. Di tempat lain, di sebuah restoran kecil, sebuah keluarga bernyanyi bahagia. Mereka menyanyikan lagu ulang tahun untuk nenek mereka, Hyojin. Hyojin dikelilingi kasih sayang keluarganya. Mereka berkata sangat mencintainya dan mengucapkan selamat ulang tahun. Hyojin sedikit bingung dan bertanya kenapa mereka merayakan untuk kedua kalinya. Putranya menjelaskan dengan lembut bahwa terakhir kali ada sedikit masalah di restoran, semua orang memberikan ucapan baik. Mulai sekarang, hanya hal-hal baik yang akan datang. Hyojin harus membuat permohonan saat meniup lilin. Hyojin tersentuh dan berterima kasih kepada mereka semua. Ia tersenyum dan mencondongkan tubuh untuk meniup lilin, tetapi tiba-tiba mereka menabrak menembus dinding dan menghancurkan pesta ulang tahunnya. Bahkan Sehi tampak sedikit terkejut. Dowan menariknya mendekat dan mengancam agar ia berhenti membuat masalah dan ikut dengan tenang. Cerita berpindah ke lokasi konstruksi terbengkalai. Tidak ada orang lain di sana dan akhirnya mereka berdiri saling berhadapan. Dowan memecah keheningan dengan bertanya kenapa Sehi melakukan semua ini. Namun Sehi tetap diam tanpa jawaban. Tiba-tiba Sehi menerjang untuk menyerang, tetapi Dowan menghindarinya dengan sangat mudah. Sehi tidak menyerah dan melempar rangkaian pukulan. Tetapi Dowan terus menghindar tanpa kesulitan. Lalu pisau muncul, dan Dowan menghadapi bilah itu tetap tanpa gentar. Dengan satu serangan ringan, Dowan menghancurkan topeng Sehi menjadi pecahan. Topeng itu terlepas dan jatuh ke tanah dengan suara tenang. Dowan berkata bahwa ternyata benar itu Sehi. Ia menyebut nama itu dengan pelan, membuat Sehi benar-benar terkejut. Namun pikiran Sehi berada di tempat lain, kembali ke toko kostum. Tempat itu dipenuhi berbagai properti. Saat Seonjae muncul, ia bertanya kenapa zombie begitu menakutkan. Sehi yang bingung hanya menjawab singkat. Seonjae melanjutkan bahwa itu aneh. Zombie jelas lambat dan jauh lebih bodoh daripada manusia. Tubuh mereka busuk dan hancur. Sehi tidak tahu harus menjawab apa dan hanya bergumam bahwa ia juga tidak tahu. Seonjae berkata jawaban sebenarnya adalah niat membunuh yang luar biasa. Zombie selalu berusaha merenggut nyawa manusia sambil berkata begitu. Seonjae tiba-tiba menerjang dan menusuk dengan pisau. Namun ada sesuatu yang aneh dari serangan itu. Ia menahan posenya dan melanjutkan bahwa inti ketakutan itu adalah niat membunuh yang luar biasa. Mereka selalu mencoba mengambil nyawa manusia. Mendengar itu, Sehi hanya menyeringai, menatap ke bawah, dan berkata bahwa benda yang dipegang Seonjae hanyalah mainan. Seonjae mengonfirmasi bahwa itu memang palsu. Lalu ia tersenyum jahat. Ia melirik ke samping dan berkata bahwa pisau di sana adalah pisau sungguhan. Ia menyuruh Sehi mengambilnya. Permintaan itu membuat Sehi membeku dan bertanya apa maksudnya. Ia bingung dan bertanya harus menusuk siapa. Apakah Seonjae sudah gila? Saat itulah suara Dowan memotong ingatannya dan membuat Sehi tersadar. Dowan berkata bahwa akhirnya Sehi memutuskan kembali. Selama ini, Dowan bertanya-tanya kemana Sehi menghilang. Jadi kenapa ia tiba-tiba muncul hari ini dan mencoba menusuknya? Sehi tergagap dan mencoba menjelaskan kepada Hyungnya. Namun Dowan sepertinya sudah memahami sesuatu. Ia berkata bahwa Sehi sebenarnya tidak berniat menusuknya. Dowan memperhatikan dengan baik. Setiap serangan Sehi terlalu lurus dan terlalu jujur. Gerakannya seperti memohon agar Dowan menghindar. Dowan penasaran. Tidak mungkin Sehi melakukan sesuatu yang sepenuhnya bertentangan dengan sifatnya seperti ini. Apakah ada alasan lain yang ia sembunyikan? Namun Sehi mengangkat pisau sambil mengingat ucapan Seonjae. Saat itu, Seonjae menunjukkan topeng dan berkata bahwa benda itu terlihat cukup meyakinkan. Seonjae menjelaskan bahwa Sehi harus benar-benar menjual aktingnya untuk menciptakan sensasi hidup dan mati. Sehi sempat memotongnya dan mengatakan bahwa Do Wan Hyung adalah penyelamatnya. Bagaimana mungkin ia diminta menyerang orang seperti itu? Seonjae langsung menjawab bahwa justru karena itulah ia meminta Sehi melakukannya. Alasan manusia takut pada zombie adalah niat murni untuk membunuh. Namun Seonjae tampaknya memikirkan hal lain. Ia tidak tahu apa alasannya. Tetapi saat ini orang-orang lain memancarkan niat membunuh langsung kepada Dowan. Seonjae bisa membedakan antara seseorang yang hanya ingin menang dan seseorang yang benar-benar punya niat jahat untuk membunuh lawannya. Dari luar, keduanya mungkin terlihat mirip, tetapi sebenarnya sangat berbeda. Karena itulah Seonjae membutuhkan Sehi untuk berpura-pura.
Jika situasi dibiarkan seperti ini, Dowan akan terpojok oleh zombie itu dan benar-benar terbunuh. Mendengar itu, Sehi bertanya bingung. Kalau begitu, ditusuk dengan pisau sungguhan juga bisa membunuh Dowan. Kenapa Seonjae menyuruhnya melakukan ini? Seonjae menjawab terus terang bahwa Dowan harus merasakan seperti apa rasanya benar-benar menghadapi kematian. Hanya dengan begitu, ia bisa membangkitkan kekuatan untuk melampauinya. Namun Sehi tidak ingin meninggalkan semua orang begitu saja dan pergi. Selain itu, ia juga harus mengarahkan niat membunuh kepada Dowan. Itu terlalu berat baginya. Melihat keraguan Sehi, Seonjae segera meyakinkan bahwa Sehi pasti bisa melakukannya. Seonjae membuka pisau properti dan berkata bahwa ia memilih Sehi karena ia tahu kelemahan Sehi, semua rasa frustrasi yang selama ini ia tekan. Seonjae mendesaknya agar tidak menahan diri lagi dan membiarkan semuanya meledak. Kembali ke masa kini, Sehi berdiri membeku sambil memegang pisau. Ia terlihat sangat bimbang, lalu Sehi akhirnya berbicara. Ia benar-benar meminta maaf. Satu-satunya hal yang ia inginkan sekarang adalah agar Dowan selamat dari semua ini. Jadi Sehi memohon agar Dowan tidak bertanya alasannya. Wajah Sehi mulai berubah dan suaranya bergeser sepenuhnya. Ia berkata kepada Dowan agar mati saja. Sesaat kemudian, di lokasi konstruksi terbengkalai, Dowan melepaskan kekuatannya. Semakin ia mendengar ini, semakin konyol semuanya terdengar. Namun ia tetap menerima tantangan itu. Baginya lebih baik menerjang lebih dulu dan memahami situasinya sambil berjalan. Ternyata pada tahun 1931 di Uni Soviet, pernah ada proyek militer rahasia tingkat tinggi bernama Operation Killer Doll. Uji coba itu melibatkan satu hal, yaitu mengirim pasukan khusus elit berisi 49 prajurit jauh ke zona pertempuran yang luas. Namun ada sisi gelapnya. Semua peserta eksperimen itu punya satu kesamaan. Mereka dikenal dengan sebutan psikopat. Beginilah hasil percobaan itu. Selama 5 hari penuh, mereka melakukan penyisiran dan menghadapi musuh dalam pertempuran langsung tanpa henti. Pada akhirnya, jumlah musuh yang mereka habisi sebelum ke-49 orang itu gugur mencapai angka gila, yaitu 806. Orang di balik eksperimen itu adalah Aka, peneliti yang merancang uji coba tersebut. Laporannya mencatat sesuatu yang luar biasa. Setelah diperiksa, kemampuan fisik mereka tidak berbeda dari prajurit biasa. Mereka juga tidak memiliki strategi atau peralatan khusus. Di antara mereka, hanya ada satu faktor yang membedakan mereka dari orang normal, yaitu keinginan mendalam untuk mengambil nyawa. Aka menyebutnya niat membunuh murni. Kembali ke lokasi konstruksi, Sehi berbicara sebelum menyerang. Ia berkata Dowan pasti sudah menyadarinya. Saat dipaksa bertarung, Sehi menjadi sesuatu yang sepenuhnya berbeda. Selama ini, Sehi berusaha sekuat tenaga untuk menekan naluri itu. Namun, tiba-tiba ia membiarkannya keluar. Mulai sekarang, Sehi melepaskan kekuatan sejatinya tanpa menahan diri. Melihat gerakan baru itu, Dowan terkejut. Ia langsung mengenal teknik tersebut. Sehi menyatakan dengan percaya diri bahwa meskipun ia belum bisa menyamai orang itu, ia bisa meniru gayanya dengan sempurna. Dowan yang terkejut hanya menyebut namanya. Namun sebelum Dowan sempat bertanya lebih jauh, Sehi menebas kepalanya. Bagaimana itu mungkin terjadi? Kepala Dowan terlempar ke udara dengan mata masih terbuka penuh ketidakpercayaan. Lalu semuanya kembali normal. Dowan masih terguncang oleh ilusi itu dan menyentuh lehernya untuk memastikan. Yang baru saja ia rasakan adalah sinyal bahaya. Respons primal otaknya terhadap niat membunuh luar biasa dari lawan. Melihat kebingungan Dowan, Sehi menjelaskan bahwa fenomena itu didefinisikan sebagai stagnasi kognitif sementara. Tempat itu kembali sunyi. Dalam momen ini, Sehi memperjelas keinginannya. Ia benar-benar ingin mengakhiri Dowan. Melihat topeng yang pecah di tanah, ia menerjang maju dan menempelkan pisau ke leher Dowan. Tentu saja, setelah gerakan ini, kepala Dowan akan terpisah dari lehernya. Cerita berpindah ke pasar lain. Di dalam toko kecil, Sihan bertanya dengan bingung. Seon yang berdiri di dekatnya menjawab dingin dan bertanya ada apa. Seokyeongjong di sebelahnya juga ingin tahu. Mereka berdua membawa sebuah motor dan bertanya bersamaan, kenapa mereka harus mengangkat benda itu jauh-jauh ke sini. Melihat kesulitan mereka, Seon menjawab santai bahwa banyak kempes. Sihan benar-benar bingung dan bertanya kenapa mereka tidak memuatnya ke truk saja. Namun Seon membalas bahwa dengan tenaga sebanyak ini, untuk apa ia repot melakukan itu. Mendengar itu, Seokyeong sedikit mengejek dan berkata mungkin ia sekalian harus merusak mesinnya juga saat bekerja. Mereka membahas bahwa semua orang sedang sangat sibuk belakangan ini. Mereka bersiap untuk pembukaan ulang besar toko camilan Sigi. Berbicara soal itu, Sihan melihat papan nama toko Sehi Snack Bar. Papan itu masih mengiklankan produk aneh seperti oli mesin Monster tertulis Best in USA Monster Full 5WW30, 10% Nissan.
Setelah membacanya, Sihan langsung berteriak kaget. Ia menatap papan itu lagi dan bertanya benda apa itu sebenarnya. Namun itu bukan pertanyaan utamanya. Ia bertanya-tanya kemana. Sehi pergi sampai meninggalkan tokonya sendiri. Dari samping, Seon menghela napas. Ia merasa Sehi pasti punya masalah pribadinya sendiri. Seon tampaknya memahami itu, apalagi Sehi memang sengaja memutus semua kontak dengan mereka. Saat berbicara, Seon melihat keluar dan menemukan wajah yang dikenalnya di tengah keramaian. Ia terkejut dan menyebut nama Ha-dowan. Namun kemudian ia melihat sosok bertopeng emas mengikuti Do-wan dari dekat. Seok-yong juga melihatnya dan maju sambil bertanya ada apa dengan topeng emas itu. Cerita kembali ke lokasi konstruksi terbengkalai. Setiap gerakan Sehi kini berhasil dihindari Do-wan. Namun Sehi tidak berhenti dan terus menekan serangan ke depan. Ia melepaskan serangan yang memaksa Do-wan mundur. Saat mendekat, Sehi menyerang dengan pisau, tetapi Do-wan masih cukup cepat untuk menghindar. Do-wan melancarkan serangan balik, tetapi Sehi juga berhasil menghindar. Setelah menghindar, Sehi langsung membalas dengan sapuan pisau. Kali ini berbeda, serangannya benar-benar mengenai Do-wan dan merobek bajunya. Melihat itu, Do-wan sedikit terkejut. Ia berpikir jika sejak awal ini adalah pertarungan tangan kosong, kemungkinan gagalnya akan terlalu tinggi. Ia juga sadar tidak bisa mengaktifkan skill weapon master karena tidak ada benda di sekitarnya yang bisa dipakai sebagai senjata. Namun Do-wan tidak menyerah. Ia langsung mengaktifkan kekuatannya. Tidak ada pilihan lain. Sekarang waktunya menggunakan skill piercing thrust. Tembakan pertamanya mengincar celah, lalu ia melepaskan combo 3 serangan cepat dan meluncurkan pukulan penentu terakhir. Dengan akselerasi di detik terakhir, Do-wan masih berada di atas angin dan memenangkan pergulatan melawan Sehi, namun entah bagaimana, Sehi berhasil melepaskan diri, membuat Do-wan benar-benar terkejut. Sehi membalas dengan ejekan bahwa Do-wan tidak akan pernah menang kecuali mulai bertarung dengan seluruh kekuatan. Tepat saat Sehi hendak menyerang, Do-wan menghilang sepenuhnya. Sedetik kemudian, ia mengaktifkan kekuatan lain, membuat Sehi kebingungan. Do-wan muncul lagi secara tiba-tiba dan melontarkan Sehi dengan Eagle's Vortex, lalu menyentuh kepalanya sambil meminta maaf. Do-wan bahkan memperingatkan bahwa ini akan terasa sakit. Namun Sehi berkata bahwa orang lain menyuruhnya menggunakan ini. Saat itu Do-wan akhirnya mengerti, semua ini adalah bagian dari sebuah rencana. Tepat saat itu, Sehi menembakkan meriam langsung ke arah Do-wan. Ledakan itu mengenainya, membuat Do-wan kesal sekaligus bingung. Namun Sehi memanfaatkan celah tersebut untuk kembali mengeluarkan pisau. Ia menerjang dengan rentetan tebasan, memaksa Do-wan mundur selangkah demi selangkah. Setelah terkena begitu banyak serangan mendadak, Do-wan jatuh berlutut dan tidak mampu berdiri. Sehi pun menyatakan dengan percaya diri bahwa sekarang waktunya mengakhiri semuanya. Sehi kembali mengingatkan Do-wan bahwa dirinya sudah memperingatkannya. Tanpa berhenti, Sehi langsung menyiapkan serangan mematikan berikutnya untuk mengakhiri pertarungan. Pisau di tangannya bergesekan dengan dinding saat ditebaskan, tetapi Do-wan berhasil bangkit tepat pada waktunya dan menahan serangan tersebut. Kali ini ujung pisau Sehi berada lebih dekat dari sebelumnya dengan leher Do-wan. Do-wan kemudian mengatakan dirinya juga sudah memperingatkan Sehi. Ia kembali mengaktifkan kemampuannya lalu menyentuh kepala Sehi sekali lagi. Do-wan meminta maaf karena serangan berikutnya akan terasa sangat sakit. Sebuah tanda muncul di dahi Sehi dan kemampuan Do-wan mulai memindai data tubuhnya untuk menemukan titik lemah yang bisa dieksploitasi. Skill tersebut membutuhkan 1000 energi untuk menandai kelemahan lawan dan hanya dapat digunakan 1 kali dalam setiap pertarungan. Kalau Do-wan berhasil menyerang titik yang sudah ditandai, serangannya akan menghasilkan critical hit. Do-wan langsung menekan telapak tangannya tepat pada tanda tersebut untuk mengaktifkan skill. Selama sesaat tidak terjadi apa-apa dan keduanya hanya diam di posisi masing-masing. Namun 1 detik kemudian, ledakan serangan langsung menghantam Sehi dan melemparkan tubuhnya jauh. Exploit weakness berhasil mengenai sasaran begitu telak sampai Sehi sendiri bahkan tidak memahami apa yang baru saja menghantamnya. Do-wan kemudian berjalan mendekati Sehi dan bertanya apakah sejak awal Sehi benar-benar ingin membunuhnya. Do-wan mengatakan dengan jujur kalau dirinya sama sekali tidak ingin membawa pertarungan mereka sampai sejauh ini. Namun karena Sehi terus memaksanya, Do-wan kembali mengaktifkan kekuatan sambil bercanda. Apakah sebaiknya dirinya menghajar Sehi sampai nyaris tidak bisa bergerak lagi? Tiba-tiba terdengar suara dari bawah yang membuat Do-wan dan Sehi sama-sama berhenti. Sebuah suara bertanya sebenarnya apa yang sedang mereka lakukan. Sesaat kemudian, sebuah sepeda motor Thor melesat dari bawah dan terbang langsung menuju tempat mereka berada. Do-wan dan Sehi langsung terkejut. Pengendara motor tersebut ternyata Sion. Sion menerjang masuk sambil berteriak menanyakan kenapa mereka berdua malah bertarung. Sehi yang melihatnya hanya bisa memanggil nama Sion dengan kebingungan. Sementara Do-wan langsung pucat karena tidak menyangka Sion akan muncul dengan cara segila itu.
Sion berhasil mendaratkan motornya, bahkan sampai menimpa dua orang yang berada di bawah. Setelah melompat turun dari motor, Sion langsung memaki Do-won dan Sehi sebagai dua orang bodoh yang membuat masalah tanpa menjelaskan apapun.